belakangan ini banyak banget berita-berita mengenai korupsi. Nah, karena fenomena ini, aku jadi mikir, kenapa sih mereka demen banget korupsi? Kan mereka juga udah punya uang banyak, jabatan juga udah tinggi, hidupnya pasti enak dong. Awalnya sih aku mikir gitu ya, tapi ternyata setelah aku baca beberapa kajian dari KPK dan lembaga anti korupsi, jawabannya nggak sesederhana karena serakah. Ada beberapa faktor yang saling berkaitan, dan bagiku ini menarik banget buat dibahas. Faktor yang pertama yaitu biaya politik yang tinggi. Nah, kalau yang ini bukan sekedar opiniku sendiri loh ya. KPK sendiri pernah bilang, kalau salah satu faktor yang bisa mendorong korupsi adalah tingginya biaya politik. Dalam kajian KPK disebutkan biaya yang dikeluarkan calon kepala daerah bisa mencapai miliaran rupiah. Bahkan dalam beberapa kasus bisa lebih dari 10 miliar. Ya bayangin aja, misalnya kamu keluar uang belasan miliar buat menjabat di ranah politik. Terus setelah menang, kayak muncul pikiran, gimana ya caranya modalnya ini balik? Nah, tapi pemikiran kayak gitu perlu digarisbawahi bahwa bukan berarti semua orang yang keluar modal banyak pasti korupsi. Ada juga kok pejabat yang tetap bekerja dengan jujur, tapi biaya politik yang tinggi memang bisa jadi tekanan bagi sebagian oknum untuk mencari jalan pintas. Yang kedua adalah lingkungan. Aku pernah dengar kalimat, kalau masuk lingkungan yang buruk, lama-lama kita bisa nganggep hal buruk itu jadi biasa aja. Dan ternyata hal kayak gini juga sering dibahas dalam kajian anti korupsi. Kalau di suatu instansi pengawasannya lemah, terus orang-orang di dalamnya mulai nganggep korupsi itu hal yang biasa, peluang buat korupsi jadi makin besar. Ibaratnya nih, kalau semua orang di sekitar bilang, udah santai aja, semua juga ngelakuin kok. Lama-lama, orang yang awalnya ragu atau orang jujur pun bisa ikut ke bawah arus. Yang ketiga adalah integritas pribadi. Ya, pada akhirnya sebesar apapun gajinya, seketat apapun aturannya, kalau seorang emang sengaja menyalahgunakan wewenangnya, korupsi bakal tetap bisa terjadi. Makanya KPK juga nggak cuma fokus nangkep pelakunya. Mereka juga terus mendorong pendidikan anti korupsi, memperkuat sistem pengawasan, sampai membangun budaya integritas sejak dini. Karena kalau sistemnya yang kuat, tapi manusianya nggak punya integritas, ya ujung-ujungnya sama aja. Jadi menurutku, korupsi itu bukan cuma soal uang, bukan juga cuma soal orangnya, tapi gabungan dari biaya politik yang tinggi, lemahnya pengawasan di beberapa tempat, dan integritas individu yang nggak bisa dijaga. Makanya memberantas korupsi juga nggak bisa cuma berharap ada hukuman yang berat. Sistemnya harus dibenerin, pengawasannya harus diperketat, dan pendidikan anti korupsi juga harus terus ditanamkan sejak dini. Setiap rupiah yang hilang karena korupsi mungkin adalah sekolah yang tak pernah dibangun, jalan-jalan yang tak pernah selesai, dan rumah sakit yang tak pernah berdiri.